Sejarah Islam mencatat sebuah malam sunyi yang mengguncang singgasana kekuasaan. Pada malam itu, kemegahan dunia runtuh di hadapan kalimat-kalimat jujur seorang ulama, Khalifah Harun ar-Rasyid, penguasa besar dinasti Abbasiyah, yang disegani kawan dan lawan menangis, pilu hingga hampir pingsan setelah mendengar nasihat tajam tentang amanah, kepemimpinan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diriwayatkan oleh Fariduddin Attar pada abad ke-12 dalam kitab Tazkiratul Aulia, pencarian seorang khalifah atas kebenaran diri. Pada suatu malam, Harun ar-Rasyid memanggil Fazl bin Barmak, wazir dan orang kepercayaannya. Dengan suara lirih namun penuh kegelisahan, sang khalifah berkata, "Pada malam ini, bawalah aku kepada seseorang yang dapat menunjukkan kepadaku siapa aku ini sebenarnya. Aku telah bosan dengan segala kebesaran dan kebanggaan." Fazl pun membawa Harun ar-Rasyid menuju rumah ulama besar, Sufyan al-Uyainah. Setelah pintu diketuk, terdengar suara dari dalam, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fazl. Sufyan berkata, "Mengapa Sultan harus menyusahkan diri datang ke sini? Mengapa tidak dikabarkan saja kepadaku? Niscaya aku yang akan datang menghadapnya." Mendengar ucapan itu, Harun ar-Rasyid berkata lirih, "Ia bukan orang yang kucari. Ia pun menjilatku seperti yang lainnya." Mendengar perkataan tersebut, Sufyan al-Uyainah menjawab dengan jujur dan tegas, "Jika demikian, Fudail bin Iyad adalah orang yang engkau cari. Pergilah kepadanya." Sebelum mereka beranjak, Sufyan membacakan firman Allah Ta'ala, "Am hasibal ladzin ishtarahu as-sayyad an naj'alahum kalladzin amanu wa amilu الصالحة سواء mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik dalam kehidupan maupun kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. QS Al-Jasiyah 21. Harun ar-Rasyid berkata, "Seandainya aku menginginkan nasihat, ayat itu telah mencukupi." Pertemuan dengan ulama yang tak takut kekuasaan. Mereka pun menuju rumah Fudail bin Iyad. Ketika pintu diketuk, Fudail bertanya, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fazl. Fudail berkata tegas, "Jangan ganggu aku." "Bukankah wajib menaati pemegang kekuasaan?" ujar Fazl. "Tidak ada sesuatu yang disebut kekuasaan," jawab Fudail. "Jika engkau masuk dengan paksa, engkau tahu akibatnya." Harun ar-Rasyid akhirnya melangkah masuk. Fudail memadamkan lampu agar tidak melihat wajah sang khalifah. Harun mengulurkan tangannya dan Fudail menyambutnya sambil berkata, "Betapa lembut dan halus tangan ini. Semoga tangan ini diselamatkan dari api neraka." Kalimat itu menghunjam ke relung hati sang khalifah. Fudail berdiri dan berdoa, dan Harun ar-Rasyid pun tak kuasa menahan tangisnya. "Nasihat yang menggetarkan singgasana. Katakan sesuatu kepadaku," pinta Harun ar-Rasyid. Fudail pun berkata, "Paman Nabi Muhammad SAW pernah meminta kepemimpinan." Nabi menjawab, "Wahai pamanku, sesaat aku pernah mengangkatmu menjadi pemimpin atas dirimu sendiri." Maknanya sesaat menaati Allah lebih baik daripada 1000 tahun ditaati manusia. Nabi SAW bersabda pula, "Kepemimpinan adalah penyesalan pada hari kiamat." Harun berkata, "Lanjutkan." Fudail melanjutkan, "Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, ia berkata, 'Aku tahu kedudukan ini adalah ujian, meskipun manusia menganggapnya sebagai kemuliaan.' Salah seorang penasihat Umar berkata, 'Anggap setiap muslim tua sebagai ayahmu, yang dewasa sebagai saudaramu, dan yang kecil sebagai anakmu.'" Fudail menatap kegelapan dan berkata, "Anggaplah negeri ini sebagai rumahmu, dan rakyatnya sebagai keluargamu. Aku khawatir wajahmu yang tampan ini akan terbakar di neraka. Jika ada seorang wanita tua tidur dalam keadaan lapar, kelak ia akan menarik bajumu di hadapan Allah dan menuntut keadilan." Mendengar itu, Harun ar-Rasyid menangis terseduh-seduh hingga hampir pingsan. Teguran untuk penjilat kekuasaan. Melihat kondisi itu, Fazl berkata, "Cukup, engkau telah membunuh pemimpin kaum muslimin." Fudail menjawab keras, "Diamlah, wahai Haman. Engkau dan orang-orang sepertimu lah yang telah menjerumuskannya." Tangis Harun semakin menjadi. Ia berkata, "Ia menyebutmu Haman karena ia menyamakan aku dengan Fir'aun." Harun lalu bertanya kepada Fudail, "Apakah engkau memiliki utang?" Fudail menjawab dengan rendah hati, "Ya, utang ketaatan kepada Allah. Seandainya dia menuntut pelunasannya, celakalah aku." Penutup renungan. Kisah ini adalah cermin bagi setiap pemimpin dan orang berkuasa, bahwa kekuasaan bukanlah kemuliaan melainkan ujian, bahwa ulama sejati tidak mencari ridha penguasa, tetapi ridha Allah, dan bahwa tangisan seorang khalifah di malam sunyi lebih bernilai daripada tepuk tangan ribuan penjilat. Semoga kisah ini menjadi peringatan bagi siapa pun yang diberi amanah besar atau kecil, bahwa kelak semua akan
berdiri sendirian di hadapan Allah, tanpa mahkota, tanpa pengawal, dan tanpa kekuasaan.